Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wafa dari kelas Tadris IPS 5B ingin menjelaskan tentang ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan di pantai, usaha budidaya rumput laut, dan lain. Bagaimana potensi ekonomi maritim di Indonesia? Potensi ekonomi maritim di Indonesia memiliki prospek yang cerah. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan atau kelautan menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Hal ini terbukti berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari MAU. Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah mendunia seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran masih belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan yang perlu diperbaiki, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Sektor perikanan cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan. Berikutnya, kondisi ekonomi maritim di sektor pariwisata bahari. Sektor pariwisata bahari di Indonesia belum dikembangkan dengan maksimal. Padahal jika dikembangkan dengan maksimalkan, maka akan dapatkan meningkatkan dampak positif seperti terserapnya lapangan kerja, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara. Salah satu contohnya adalah Raja Ampat. Lalu, apa saja strategi dan kebijakan yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Strategi dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia: meningkatkan daya saing dan daya dukung dalam ekonomi maritim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan sumber daya alam, iptek dan budaya maritim. Sedangkan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dengan membangun sekolah pelayaran dan perkapalan, memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan, dan para pelaku sektor ekonomi maritim, melakukan pendidikan terhadap kapal pencari ikan, dan melarang beroperasinya pukat harimau, bom ikan, dan racun ikan.
agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau bioenzim atau mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contoh produk agrikultur atau produk pangan seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, keju, sosis, dan lain-lain. Sedangkan non-agrikultur adalah suatu proses untuk memproduksi sebuah produk yang bukan untuk dimakan baik oleh manusia maupun hewan ternak. Contohnya serat, papan, meja, kursi, dan lain-lain. Bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Potensi agrikultur di Indonesia: 1. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang hijau, kopi, kayu, dan lain-lain. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Indonesia memiliki 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur, serta memiliki pangsa besar yang besar, yaitu lebih dari 230 juta orang sebagai konsumen bahan pangan. Peran bidang agrikultur terhadap perekonomian di Indonesia diantaranya sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih rendah, sangat dipengaruhi musim, tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. Pasar pertanian dikuasai pedagang-pedagang besar. Alih fungsi lahan pertanian di lahan non pertanian dan kurangnya penyediaan benih yang bermutu. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama ada eco farming. Strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah. Yang kedua ada distribusi pupuk secara merata. Caranya, petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Jadi, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan. Perbaikan irigasi. Pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Kesimpulannya, ekonomi maritim dan agrikultur merupakan sektor penting yang perlu dikembangkan melalui strategi dan kebijakan-kebijakan yang diambil, karena perannya yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia juga terletak pada keseriusan pemerintah dalam menangani dan mengelola kedua sektor ini.